Dan tak terasa, Alhamdulillah, kita berada di surat terakhir pada juz 30 ini. Untuk bersingkat waktu, kita mulai. Suratun Nas Madaniyah. Wahia situ ayat. Surat An-Nas kategorinya Madaniyah. Dan terdiri dari 6 ayat. Tasmiyatuha, penamaannya. Sumiyat suratun Nas liftitahiha biqaulihi ta'ala tabaraka wa ta'ala qul a'udzu birabbin nas. Dinamai surat An-Nas karena Allah memulai surat ini dengan menyebut kata An-Nas, yaitu qul a'udzu birabbin nas. Wa takarrarat kalimatun nas fiha khamsa marrat. Berulang kata An-Nas di dalam surat An-Nas sebanyak 5 kali. Waqad nazalat ma'a ma qablaha wa hiya makkiyah indal aksar. Waqad nazalat ma'a ma qablaha, dan dia turun surat An-Nas bersama surat yang sebelumnya. Wa hiya makkiyah indal aksar, dan surat sebelumnya itu menurut mayoritas ulama makkiyah. Waqila madaniyah sama taqaddama. Ada juga yang berpendapat bahwa dia madani. Wa arafna wajha munasabatiha lima sabaqoha. Kita tahu hubungannya antara surat An-Nas dengan surat yang sebelumnya. Wa hiya akhirus surah fil Quran. Surat An-Nas ini adalah surat terakhir, ya, dalam Al-Quran. Waqad udi'a bil Fatihah. Al-Quran dimulai dengan Al-Fatihah. Allati hiya isti'anah billahi wa hamidalahu. Di mana dalam surat Al-Fatihah kita meminta tolong kepada Allah dan memujinya. Wa khutima bil mu'awwidzatain, dan ditutup dengan surat 2 mu'awwidzatain lil isti'anah billahi aidan, untuk mohon perlindungan juga kepada Allah. Surat pertama ada permohonan tolong kepada Allah. 2 surat terakhir itu berisi pertolongan juga. Maksudnya permohonan pertolongan kepada Allah juga. Ya, berikutnya Pak Jamal. Mastamalat alaihi surah. Kandungan surat ini. Istamalat hazihi surah wa hiya sanil mu'awwidzatain alal isti'azah billahi ta'ala wal iltija ila rabbin nas al malik al ilah al haq min syarri iblis wa jududihi alladina yaghwunan nas biwaswasatihim. Surat ini berisi, maksudnya mu'awwidzatain, 2 mu'awwidzatain. Berisi apa? Berisi permohonan perlindungan kepada Allah Ta'ala. Wal iltija. Iltija sama perlindungan. Kepada Tuhan manusia. Kepada Raja manusia. Kepada Tuhan yang benar. Mohon perlindungan dari apa? Min syarri iblis. Dari kejahatan iblis. Iblis itu sendiri jin. Wa junudihi,
dan bala tentaranya. Alladzina yaghunun nas, yang mengecoh manusia, mengecoh, goa, riwayah, mengenyampingkan boleh. Biwaswasatihim, dengan waswas mereka, bisikan, ya, bisikan. Waqad arafna anna hadhihi surah wa surat al-falaq wal ikhlas ta'awwadza bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sihril yahud. Kita tahu bahwa surat ini dan surat Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas digunakan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohon perlindungan kepada Allah dari sihir orang Yahudi. Wakilah, ada juga yang berpendapat innal muawwidzatain kana yuqalu lahumal muqashqishatan. Ada juga yang berpendapat bahwa dua surat Al-Falaq dan An-Nas, yaitu muawwidzatain, adalah disebut muqashqishatan. Nah, sebentar ya. Lihat ini muqashqishatan. Pak Jamal lebih cepat deh. Kamu saya udah hilang lagi. Koskis. Nggak ada. Ini Pak Jamal coba lihat. Koskis. Ini Al-Ma'ani. Salahmu alal mikla al-qilqid. Sautun. Bisikan. Ya. Membisikkan. Dua surat yang disebut muqashqishatan. Muqashqishatan artinya bercerita tentang bisikan gitu. Ai tubri'ani minan nifaq. Artinya kedua surat ini memberikan kebebasan kepada seseorang dari godaan nifak, kemunafikan. Rawat Tirmidzi kama taqaddama an Uqbah ibni Amir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sebagaimana terdahulu dari Uqbah putra Amir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, yaitu si Uqbah, laqad anzalallahu ala ayatin lam yara mithlahunna. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi, alaiya, kepadaku, maksudnya Nabi. Beberapa ayat Al-Quran yang belum aku lihat yang serupa dengannya. Qul a'udzu birabbin nas ila akhir surah. Wa qul a'udzu birabbil falaq ila akhir surah. Yaitu qul a'udzu birabbin nas sampai akhir dan qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir. Wa qala haza, ini si Uqbah yang berkata. Ini hadis hasan sahih. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya. Itu tentang isinya tadi. Ada komentar Nabi sendiri. Aku tak pernah melihat surat
yang isinya gitu. Seperti yang terdapat di dalam surat An-Nas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yaitu permohonan perlindungan kepada Allah dari bisikan yang membebaskan seseorang dari kemunafikan. Iya, berikutnya Pak Jamal. Si Mufasir memberikan tema surat ini al-isti'adzah min syarris syayatin. Isti'adzah permohonan perlindungan. Tentu kepada Allah dari apa? Dari kejahatan setan. Setan dulu udah pernah diperkenalkan. Bisa dalam bentuk jin, bisa dalam bentuk manusia. Yang disebut di sini min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tuh setan minal jinnah wan nas. Terdiri dari 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Siapa Tuhan manusia? Malikin nas, rajanya manusia. Siapa rajanya manusia? Ilahin nas, Tuhan manusia. Nah, di sana ada Rob, di sana ada ilah. Mungkin nanti dijelaskan perbedaannya. Pohon perlindungan dari apa? Dari kejahatan, was-was yang membisikkan, khonnas yang timbul tenggelam. Ya, ada orang mau mencuri motor di depan Indomaret, selangak selinguk, nggak ada orang, muncul tuh keinginannya untuk mencuri. Pas beberapa langkah sebelum sampai ke motor, ada orang muncul, tenggelam keinginannya. Itu namanya khonnas. Ya. Nah, bintang yang timbul tenggelam, kalau siang tenggelam, kalau malam timbul, itu disebut khunnas. Sama dengan ini. Khunnas. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan di dalam dada manusia. Bisik masuk di dada, kuping. Ya dah? Bisikannya ke kuping masuk ke dada. Di dada ada hati. Hati itu pikiran. Masuk ke pikiran jadinya. Ya, besok nyoblos siapa gitu. Ada yang bisikin, Prabowo aja sama Gibran. Amplopnya tebal, tuh bisikan. Ya. Minal jinnati wan. Ya, berikutnya Pak Jamal. Al-i'rab. Minal jinnati wan nas imma badal min syarril waswas. Kan ayatnya min syarril waswasil khonnas. Dari kejahatan bisikan yang timbul tenggelam. Maksudnya apa? Bisikan siapa? Bisikan jin dan manusia. Itu namanya badal. Wa takdiruhu, takdirnya a'udzu birabbin nas min syarril jinnati wan nas. Aku berlindung kepada Rabb Tuhan manusia dari kejahatan jin dan manusia. Wa imma muta'alliq bimahzufin. Bisa jadi ada hubungannya atau berta'aluk dengan yang dibuang. Takdirnya al-kain minal jinnah wan nas. Paham itu? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi ada yang dibuang. Apa yang dibuang? Yaitu al-kain. A'udzu birabbin nas al-kain gitu. Al-Kain sendiri artinya Ustaz? Al-kain itu dari kana. Allahu Akbar. Karena kan ada kain. Biasanya redaksi lain al-maujud. Allah, terima Tuh. kasih. Boleh saya ulang sedikit.
Umpamanya ada mubtada khobar, khobarnya jar majrur. Umpamanya atau zorof fazruf. Allahu amamal musallin. Allah itu di depan orang yang sholat. Tuh, contoh gitu. Kan khobar jar majrur. Jar majrur nggak bisa jadi khobar. Ya, namanya aja jar majrur kan keterangan. Oh, kalau menurut ahli nahu itu ada kata yang dibuang. Yang menjadi khobar Karena sesungguhnya. Pertama, boleh kana. Boleh istakorro. Kayak disebut. Boleh yakunu. Boleh yastakirru mudorenya. Nah, boleh juga isimnya, yaitu kain. Allahu kain. Tuh. Allahu Atau kan. iya, maujud. Gitu. Nah, kita ketemu di sini al-kain. Karena dia dari Rabbin Nas Ma'rifah. Makanya dia jadi naat kain. Gitu. Ya, alladzi waswisu fi sudurin nas. Wa fi waswisu dhamirul jannah. Pada kata yuwaswisu ada domir jannah. Nah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa? Oh, bukan jannah. Ini salah baca aja, salah paham. Jinnah. Jin? Pikir gak ada. Iya, dikit aja udah salah. Kayak begitu berkendara, salah belok aja. Apalagi di tol. Nah, itu jadi jauh. Kalau udah jauh sesat. Maka kata Al-Quran, dolalam ba'ida. Sesat yang tambah jauh, jauh, jauh. Itu sesat fisik dunia. Apalagi sesat kepercayaan. Udah tambah jauh. Ya. Salah memberikan kepercayaan, salah percaya kepada calon yang mau dipilih besok. Terus kesesatannya jauh apa enggak? Jauh 10 tahun. Iya, yuwaswisu domirul jinnah. Jinnah ya jin. Jin, jinnah sama jannah ada hubungannya. Sama majnun ada hubungannya. Satu kata dasar. Ya, iya. Wa zakarahu li'annahu bimaknal jin. Salah wa zakarahu. Saya ulang lagi nih ya. Wa fi waswisu domirul jinnah. Wa zikruhu apa apa sebentar waswisu fi sudurin. Wa fi waswisu domirul jinnah. Wa zikrihi kali ya. Wa zikruhu li'annahu. Iya, saya ulangi. Wa fi waswisu domirul jinnah wa zakaruhu, muzakarnya maksudnya. Tuh, sebab dijelaskan li'annahu bimaknal jin. Sebab jinnah itu artinya jin. Wa kunya anhu ma'at ta'khir li'annahu fi takdir takdim. Kunia disebut dengan bentuk kinayah. Tuh, kunia makni anhu ma'at ta'khir lalu dibelakangkan li'annahu fi takdir takdim alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yuwaswisu kan failnya huwa. Huwa dimaksud jin. Ya.
Terus dibelakangkan kata jin. Habis yuwaswisu fi sudurin nas, baru dibelakangkan. Betapapun dibelakangkan, itu maksudnya didahulukan. Di mana didahulukannya? Di dalam domir yuwaswisu. Yuwaswisu. Nah, sekarang jin dulu nih untuk memahami ini. Dari jannah, ya junnu, jannan, wa jinnan. Ditambahin tak, jinnah. Jannah itu artinya gelap. Maka jin dalam bentuk bisikan manusia atau jin itu sendiri kan membuat pikiran gelap. Kenapa ibu sendiri dibunuh? Ada kemudian ditanya. Jawabnya gelap pikiran Pak. Tuh jin. Bahasa Arabnya gelap. Lalu ada kata jannah dari jin juga. Jannah itu artinya bukan surga. Jannah itu artinya kebun. Apa hubungannya kebun sama gelap? Nah, lihat ke kebun raya. Gelap apa enggak? Karena ketutup. Terhalang sinar matahari. Lah, kemudian jannah surga. Surga digambarkan oleh Allah sebagai kebun. Tajri min tahtihal anhar. Ada banyak kebun yang di bawah pepohonan rindang itu mengalir sungai. Ada sungai susu, sungai madu, sungai khomer, sungai air bening, sungai. Tuh. Bimakna jin. Jin artinya gelap. Iya. Li'annahu bimakna jin. Karena mengandung makna gelap. Terus dikinayahkan. Ma'at takhir. Di samping dibelakangkan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Tadinya yuwaswisul jin fi sudurin nas. Dibelakangkan. Pakai min sebagai bayan. Minal jinnah. Wan nas. Itu namanya ma'at takhir. Li'annahu fi takdirit takdim. Betapapun dia diletakkan di akhir, sebenarnya pada aspek maknanya dia didahulukan, yaitu fa'il pada yuwaswisu. Oke, jin artinya gelap. Terus ditambahin tak, jinnah. Taknya namanya mubalaghah. Gelap bukan kayak model gelap fisik. Gelap fisik, mati lampu itu gelap fisik. Nah, kalau jinnah itu jin bikin orang gelap, betapapun ruangan itu terang tapi gelap ketika si anak membunuh ibunya karena pikirannya yang gelap, padahal bunuhnya siang. Itu tak marbutoh. Madros, tempat belajar, karena banyak yang belajar, karena banyak yang diajar, karena banyak yang ngurusnya, ditambahin tak, jadi madrasah. Iya dah, itu namanya taknya lil mubalaghah. Jinnah, minal jinnah, sangat memberikan kegelapan pikiran, ya. Ada nggak boleh ngelihat motor orang baru lagi diparkir langsung dihajar, padahal siang-siang. Pikirannya yang gelap. Iya, jinnah. Kaqaulihi ta'ala fa'aujasa fi nafsihi khifah Musa. Aujasa memasukkan ke dalam dirinya khifah, rasa takut kepada rasa takut Musa ini fa'il Musa ini. Bentar ya, saya coba cari ayat lengkapnya Toha 20 ya. Biar enak.
jasa ya. Oh, qala bal ittaqu fa idzaha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a fa aujasa fi nafsihi khifatam Musa. Nabi Musa berhadapan dengan para pesihir Firaun. Para pesihir Firaun lempar tambang jadi ular yang menjalar, yang bergerak. Nah, kemudian aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Kemudian hal itu aujasa sebentar ini. Ini jangan ini. Aujasa ya. Khif ay ahassa bil khauf. Setelah melihat tambang-tambang pesihir Firaun jadi apa namanya? Jadi ular, aujasa minhum aujasa aujasa fi nafsihi khifah. Aujasa dia merasa takut. Merasa takut Nabi Musa ya. Tuh. Merasa takut diakibatkan oleh bisikan. Itu yang lagi diterangkan. Bisikan siapa? Bisikan jin, yuwaswisu. Kita juga begitu. Padahal mau mengatakan yang benar. Tapi terusnya takut. Banyak nggak yang takut menyatakan kebenaran? Oh sekarang gitu. Jin semua yang ngebisikin. Padahal dia tahu cawapres yang ada bocah baru kemarin. Tapi nggak ada yang berani mengatakan itu. Itu aujasa fi nafsihi khifah. Tahu itu? Nyata sekali. Jin itu. Jinnya ya banyak, ada berupa uang. Sehingga tersandera oleh uang yang tak halal. Padahal dia adalah negarawan. Ketua partai itu negarawan, jago. Banyak asam garamnya dalam bernegara. Ya, Masya Allah. Itu namanya politik sandra. Ya. Fatuqaddamud domir, maka domir dikedahulukan. Lianna Musa fi takdirit takdim. Wad domir fi takdirit takhir. Fa'aujasa Musa tadinya. Dibelakangkan Musanya. Seperti halnya tadi dalam surat ini, yuwaswisu, allazi yuwaswisu. Maksudnya jin yuwaswis. Jinnya di belakangnya. Itu namanya juga kajiannya i'rab. Fatuqaddamud dhamir li'anna Musa fi takdirit takdim. Bab Musa pada awalnya maknanya didahulukan gitu. Sehingga ayatnya kalau disusun seperti yang dimaksud, fa'aujasa Musa fi nafsihi khifah. Di belakang. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan. Musa. Musa di belakang. Puyang-puyang dah. Tuh. Kita enak tinggal baca. Para ulama nyusun, mikirin, terus menjelaskan. Menjelaskan namanya tabyin. Dalam konteks ulumul Quran, tabyin artinya tafsir. Tafsir artinya tabyin. Ya, berikutnya macam. Nah, ini ada balaghahnya ini. A'udzu birabbin nas wa ma ba'daha al-idhofah lit tashrif wat takrim wal isti'anah. Mana idhofah tuh Robbi sama nas.
Ya, idhofah itu namanya mudhof mudhof ilaih. Ya. Rabb diidhofahkan kepada manusia itu namanya idhofatut tasrif. Faqad udhifar rabb ilan nas li'annal isti'azah min syarril waswas fi sudurihim ista'adu bi rabbihim malikihim wa ilaihim. Idhofatut tasrif begini. Pada mulanya sesuatu mulia. Mulianya diidhofatkan kepada Allah. Allahnya jadi mudhof ilaih. Masjid itu disebut Baitullah. Rumah Allah. Bukan milik Allah. Dalam artian pemilikan makna yang kita pahami. Ya. Tapi diidhofatkan kepada Allah. Itu namanya idhofatut tasrif. No, Ka'bah disebut Baitullah. Diidhofatkan kepada Allah. Allah zat yang maha mulia. Maka idhofahnya itu disebut tasrif. Nah, sekarang susunannya kebalik. Jadi yang mulia itu kalau contoh tadi itu mudhof ilaihnya. Tapi kalau yang ini mulianya itu adalah mudhofnya. Rabbin nas, Rabb Tuhan. Diidhofatkan kepada manusia disebut juga idhofatut tasrif. Maka muncul tuh ada idhofat di samping tasrif, takrim, isti'anah. Memberi makna idhofat ini bahwa Tuhan itu sebagai tempat minta tolongnya para manusia. Itu namanya isti'anah. Faqad udhifar Rabb. Rabb diidhofatkan kepada An-Nas. Kenapa? Li'annal isti'azah, sebab permohonan perlindungan dari kejahatan yang membisikkan di dalam dada mereka. Saya ulangi, sebab Rabb itu, Tuhan itu, ya, adalah tempat permohonan perlindungan dari kejahatan yang membisikkan dalam diri manusia, manusia. Ista'adu, maka mereka mohon perlindungan kepada Tuhan mereka. Maliki, yang memiliki mereka, memiliki manusia. Wa ilahim, dan Tuhan, Tuhan yang disembah. Kalau ilah, Tuhan yang disembah. Kalau Rob, Tuhan yang menumbuhkan, yang mendidik, membesarkan, memelihara, menjaga. Allah menyebut dirinya Rob. Kama yasta'idul abdu bimaulahu idza dahamahu amrun. Seperti halnya seorang hamba memohon perlindungan kepada tuannya apabila ini bukan dal kali. Wa. Nah, iza wahamahu. Apabila tertimpa sesuatu perkara. Qala Abu Hayyan. Wa zahir anna malikan nas, atau maliki boleh. Yang jelas bahwa malikin nas, ilahin nas, sifatan. Dua sifat. Wa qala Az-Zamakhsyari, atfu bayan lirrob. Ataf bayan. Ya. Kan ada Robbin nas. Terus malikin nas. Pakai waw apa enggak? Enggak. Tapi disebut ataf. Itu namanya ataf bayan. Ataf bayan itu kata lain dengan badal. Ya, ataf bayan. Tuh ataf bayan lirrab. Fa inna rabb qad la yakunu malikan. Sebab Rabb tidak disebut malik. Wal malik qad la yakunu ilahan. Ilahan. Dan malik bisa jadi tak disebut sebagai ilah karena tak disembah. Ya. Malik bisa jadi bukan Rabb karena dia tak memelihara, hanya memiliki saja.
Itu aspek mak. Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, itnab, bitikraril ism. Kalimat ini jadi panjang karena berulang kata Anas. Birabbin nas, sejatinya malikihi, ilahihi, gitu sejatinya. Tapi diulang, maka menjadi bersajak. Iya. Ziyadah fit takrim wal aun, ada makna. Kenapa nggak pakai domir aja, pakai apa? Zohirnya. Maknanya apa? Menambah. Menambah apa? Kemuliaan. Kemuliaan siapa? Kemuliaan manusia. Kemuliaan Tuhan maksudnya. Tuh. Dia Rabbin Nas. Dia Malikin Nas. Dia Ilahin Nas. Wal aun. Menambah pertolongan yang disiapkan oleh Allah buat manusia. Itu banyak. Tambah lagi, ditambah lagi dengan mengulang kata Anas. Tinggal persoalannya tuh manusia pada minta tolong sama dia apa enggak. Apalagi dalam kasus santet, sihir, guna-guna. Minta tolongnya sama mbah-mbah. Nah akhirnya nanti insya Allah dijelaskan dalam tafsir ini. Di mana letak marahnya Allah. Di mana letak salahnya meminta tolong bukan kepada Allah. Padahal yang nyantet itu manusia. Yang dimintai tolong untuk menyantet manusia. Itu disebut nas. Manusia yang nyantet, Robnya Allah. Ilahnya Allah, Maliknya Allah. Manusia yang nyantet, dia juga Robnya Allah. Ilahnya Allah. Terus semuanya Allah. Lalu si dukunnya itu manusia juga minta tolong sama jin. Jinnya adalah juga ciptaan Allah, hamba. Kenapa minta tolongnya sama manusia? Bisa apa manusia? Itu kurang. Minta tolong sama Robnya dong, Robbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Tuh. Iya. Oke. Wa mazidul bayan. Diulang-ulang untuk menambah penjelasan. Wal isyar bisyarafil insan. Juga ada kesan. Betapa mulianya manusia. Sebab Tuhan saja diidofatkan kepada manusia. Tuhan sebagai Rabb, Tuhan sebagai Malik, Tuhan sebagai ilah. Itu kemuliaan. Iya. Al jinnah wan nas bainahuma tibak. Tibak dua kata berlawanan. Digabung. Jinnah jin. Nas manusia. Berlawanan. Dua makhluk yang berbeda. Makhluk Allah yang disebut di dalam Al-Fatihah Rabbil Alamin. Pertama alam malaikat. Itu makhluk Allah. Kedua alam jin. Tiga alam manusia. 4 alam binatang. 5 alam tumbuhan. Ke-6 alam benda-benda. Ya, benda-benda al-jamadat namanya. Kalau ditanya semua itu Tuhannya siapa? Allah. Ya, maka di Al-Fatihah saat kita baca mau tidur, itu kita udah mohon perlindungan kepada Rabbil Alamin. Karena ada jin. Terus baca Al-Falak. Yang punya falak siapa? Rabbnya Allah. Kita juga udah mohon perlindungan kepada Tuhan Al-Falak. Sebab kata buku-buku itu santet operasinya pada waktu falak. Ya, pada waktu falak. Yang punya falak siapa? Rabbnya Allah. Kita baca. Yang nyantet, yang disantet, dan seterusnya terlibat itu manusia. Siapa Rabbnya? Anas. Itu yang kita baca. Maka boleh jadi
Nabi menganjurkan kita untuk baca itu. Tambahin dengan al-ikhlas. Iya, iya. Kala mana dia ini? Tibak. Yuwaswisu wal waswas bainahuma. Berikutnya Pak Jamal. Wal waswas. Ya. Yuwaswisu. Wal waswas bainahuma jinas istiqah. Yuwaswisu. Fisudurin nas. Iya, sama waswas itu namanya jinas. Jinasnya istiqah. Jinas kata sejenis ya. Wa yulahadzu annal fawasil muntahiyah bisin alladhi fihi jaras khafat wa mahib. Ini jarasun khafit harusnya wa mahib. Walahu waq'un fin nafas. Antara yuwaswisu sama waswas namanya jinas. Jinasnya istiqaq ya, namanya satu jenis dalam konteks derivasi. Lalu diperhatikan bahwa akhir kata itu dengan sin alladzi fihi jaros. Yang punya jaros itu kan lonceng. Yang punya suara ya. Khafit sebenarnya ini bacanya tadi saya salah. Jarosun khafitun. Khafitun yang mendesis. Tadinya tersembunyi, halus itu. Wa mahib. Mahib mengagumkan, menakutkan. Walahu waq'un fin nufus, dan punya kesan ya dalam jiwa. Itu sin. Qul a'udzu birabbin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tuh nas. Itu suara-suara itu seolah-olah lonceng gitu ya, yang tersembunyi dan menakutkan. Menakutkan dalam artian maknanya ya. Maknanya Rabbin nas yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Selesai balaghah. Baru masuk mufradat. Al-mufradat al-lughawiyah. Kosakata. A'udzu al-taji'u wa ahtami. A'udzu tuh yang sering kita baca. Tapi maknanya lepas, tak dihayati. Kita tahu maknanya. Al-taji'u. Al-taji'u artinya berlindung. Sama dengan a'udzu. Tapi harus tervisualisasi maknanya secara konkret. Saya sering memberikan ilustrasi lagi nonton bola di lapangan kehujanan, gerimis. Maka kita berlindung pakai payung. Tapi hujannya bukan gerimis besar. Kita berteduh di bawah pohon. Bukan cuma hujannya besar, tapi juga anginnya besar. Pohon aja rubuh. Nggak bisa memberikan perlindungan. Kita berlindung kepada gedung-gedung. Hujannya besar, anginnya besar. Gedung nggak bisa memberikan perlindungan. Nah itu terbayang menjadi terbayang makna aku berlindung. Maknanya al-taji. Berlindung. Ada panti asuhan. Panti asuhan tempat berlindungnya para duafa, yatim piatu. Kebayang tuh makna perlindungan. Ya, berlindung. Maka panti asuhan bahasa Arabnya malaji. Itu dari laja'ah. Malaji'ul yatama. Panti-panti asuhan. Yatim. Oke, sebentar kok ini habis baterai. Iya. Oleh karena itu ketika kita membaca a'udzu terbayang kayak begitu. Ya. Ini Pak Jamal nutup ini. Nah, ya. A'udzu al-taji wa ahtami.
dari himayah, perlindungan juga. Ahtami meminta perlindungan. Insya Allah kebayang. Ada anak dinakalin sama temennya. Tuh dia cari perlindungan. Itu makna a'udzu. Kalau ilustrasi makna aku berlindung, a'udzu dari tadi, yang tadi yaitu dari hujan, dari orang jahat, kan itu mau konkret. Kita dari gerimis bisa berlindung kepada payung. Hujan besar kita berlindung pakai jas hujan segala macam, konkret. Tapi dalam konteks yang diajarkan oleh Allah, berlindung dari apa? Dari bisikan setan. Tidak ada yang bisa melindungi orang kita dari bisikan setan kecuali Allah. Karena dia yang punya setan. Dia yang punya jin. Itu maknanya auzu ahtami. Jin dalam bentuk ya setan dalam bentuk jin atau setan dalam bentuk manusia. Nggak ada yang bisa melindungi kita kecuali Allah. Nah nanti lebih dahsyat lagi. A'udzu altaji'u ahtami birobbin nas. Dengan Tuhan manusia. Siapa Tuhan manusia? Murabbihim. Murabbi artinya kandungan makna Rob itu. Pertama menciptakan. Khalik. Kedua memelihara. Ketiga menumbuh. Numbuh. Maka sama dengan kata riba. Riba tumbuh. Rob menumbuhkan. Ya, mulai dari nutfah. Kemudian alaqah. Itu tumbuh berkembang. Siapa itu? Rob. Terus mudghah. Terus izam. Fa'asawnal izam alahma. 120 hari. Terus dia tiupkan ruhnya. Hidup. Ya, bukan hidup sih, jadi manusia. Dari awal juga udah hidup. Oke. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat. Tulis itu. 4. Pertama, rizkinya, umurnya. Terus masuk surga apa masuk neraka. Itu ditulis itu udah. Ya. Dan indahnya hikmah Allah itu kita tidak tahu rezeki kita. Itu yang hikmahnya menjadi kita karena tidak tahu maka menjadi berusaha. Surga neraka udah ditulis tapi kita nggak tahu. Itu hikmahnya yang maknanya dikandung dalam kata Rob, murabbihim. Wa mu'tani bisu'unihim. Mu'tani memberikan perhatian. Dan kira kita nggak diperhatikan sama Allah. Dan antara perhatiannya adalah dia mendorong, mengarahkan untuk melakukan yang soleh. Ya, menjauhkan diri dari yang toleh. Bentuk perhatiannya silahkan pilih. Aku sudah kasih tahu. Iya. Kalau Al-Baydawi berkata, lima kanatil isti'azah fi surah al-mutaqaddimah minal mador al-badaniyah. Nah, ini dia. Oleh karena permohonan perlindungan dalam surat yang sebelumnya, yaitu Al-Falaq, dari bahaya yang bersifat fisik. Fisik Nabi disihir. Ya. Wahia ta'umul insan wa ghairahu. Itu, bahaya itu bisa terjadi pada manusia dan selain manusia. Binatang juga bisa. Wal isti'adzatu fi hadhihi surah, sementara permohonan perlindungan dalam surat ini minal mador allati ta'arrada lin nufus al-basyariyah. Sementara perlindungan dalam surat ini terkait dengan perlindungan dari bahaya yang datang muncul masuk ke dalam jiwa manusia. Dalam jiwanya bisikan. Adam aja dibisikin sama setan. Fawaswasa ilaihi syaitan. Qala ya Adam hal adulluka ala sajaratil khuldi. Wa takhussuha. Dan
surat An-Nas permohonan perlindungannya ini secara khusus takhusuha, yaitu terkait dengan jiwa manusia. Ammamal idhofah sammata. Ammama. Di sana Allah mengidhofatkannya secara umum. Wa khassasaha bin nas hahuna. Dalam surat Al-Falaq, Allah mengkhususkan permohonan perlindungannya secara umum. Artinya permohonan perlindungan dari kejahatan badaniah bisa manusia, bisa bukan manusia. Itu umum. Tapi dalam surat ini khusus manusia. Ya, faka'annahu qila, seolah Allah berkata, a'udzu min syarril waswasi ilan nas bi rabbihim alladzi yamliku umurahum wa yastahiqqu ibadatahum wa malikin nas ilahin nas. Sudah ibadatahum. Artinya, aku berlindung dari kejahatan yang membisikkan manusia kepada binya itu kepada Tuhan mereka, Tuhan manusia yang memiliki segala urusannya dan berhak diibadahinya. Qul a'udzu birabbin nas, memberi informasi pada kata Rabbin nas yang menciptakannya. Siapa itu Tuhan? Siapa itu Allah? Malikin nas, yang memiliki atau yang merajainya. Sini merajainya. Rajanya dia. Ilahin nas, yang disembah. Itu. Oke, disembah kan dimintai pertolongan. Oke, malikin nas ilahin nas sifatan tadullan ala annahu ta'ala haqiqun bil ibadah. Kata malikin nas sama ilahin nas, dua sifat yang menunjukkan bahwa Allah saja yang berhak, hakik berhak bil i'azah, untuk memberikan perlindungan. Yang lain nggak bisa, ya, nggak bisa memberikan. Partai bisa nggak memberikan perlindungan? Jabatan bisa nggak memberikan perlindungan? Ntar jabatannya selesai, ya kan? Digantung aja belum cukup, ya, nggak sesuai dengan amalannya. Entah diapain lagi, gitu. Qadir 'alaiha, dan mampu. Allah, cuma Allah yang mampu untuk memberikan perlindungan. Ya, mudah-mudahan ada caleg-caleg, ada capres-capres yang memang menggantungkan perlindungannya hanya kepada Allah. Tidak kepada uang, tidak kepada oligarki. Ya, insya Allah kita saksikan. Allah pemenangnya. Allah. Ghaira mamnu' anha. Tak ada satupun yang bisa menghalangi dari perlindungannya. Perlindungan Allah. Kita habis sholat, kita baca. Ya, lamani alima ataita. Wala mu'ti alima manata. Wala radda lima qadaita. Itu selalu kita baca. Permohonan perlindungannya. Al-waswas, al-muwaswis. Waswas masdar. Tapi maknanya isim fa'il. Muwaswis. Alladzi yulqa fin nufus. Ya, bisikan yang yulqa, dilempar ke dalam jiwa. Sebentar ini. Alladzi yulqi. Ya. Jadi bacanya yulqi fin nufus khawatiras syarri wassu. Jadi bisikan yulqi yang menyampaikan kepada jiwa apa? Bahaya, kejahatan, dan ya keburukan. Hatinya membisikkan, terima saja apa kata presiden. Wahai para ketua-ketua partai. Itu dibisikin. Sampai kepikirannya, apa isi pikirannya, kalau enggak berbahaya. Dibongkar kejahatan, pelanggaran. Dan seterusnya. Itu kan jadi identik sekali dengan politik sandra itu.
dia disandra. Mohon perlindungannya kepada atasannya. Ya dah. Bagaimana bentuk permohonan perlindungannya? Ya, nurut. Gak apa-apa calon presiden anakku gitu. Gak usah kamu. Kalau kamu ngelawan aku bongkar. Kan bisik itu di dalam pikiran. Oh iya dah. Itu permohonan perlindungan yang luar biasa keliru. Jadi apa namanya? Ya udah klimaknya gitu. Dia nggak bisa. Dia disandra oleh perbuatannya sendiri. Oke, kita teruskan. Wa yasihu ayyurada bihi al-masdar ail waswasah. Ini dia nahunya. Min syarril waswas. Waswas bukan muaswis, tapi bisa jadi dia adalah bentuk masdar. Waswas. Nah, itulah ada masdar bermakna isim fa'il. Ada masdar bermakna isim makan. Mana contohnya? Allahu nurus samawati wal ard. Nur itu masdar. Tapi kalau dimaknai masdar mencederai akidah. Allah itu cahaya. Oh, mencederai akidah atau tidak? Oleh karena itu harus dimaknai isim fa'il. Allahu munawwirus. Munawwir. Ada lagi masdar bermakna ismul makan. Bata, ya bitu, bait. Bata nginep. Bait masdar. Inepan. Tapi kenapa dia tekan rumah? Rumah itu tempat. Ah, itu dia. Masdar bermakna ismul makan. Nah, di sini waswas bermakna muaswis. Tapi bisa jadi waswas itu bermakna waswasah masdar. Kazalzal bermakna zalzalah. Zalzal goncangan. Artinya ya goncangan. Al-khonnas sirah mubalaghah. Khonnas sama dengan manna, khonnas, ya, bermakna apa? Sama, ya. Ai min adatihi ayakhnusa. Artinya khonnas yaitu memang kebiasaannya dia. Siapa itu? Si jin yang membisikkan. Khonnas. Khonnas artinya timbul tenggelam. Ya, timbul tenggelam kayak tadi ilustrasi. Ai yata'akharu berikutnya. Yata'akharu bidzikrillah. Ya, artinya yata'akhar terlambat. Bidzikrillah, ingat kepada Allah. Apa maksudnya? Saat seseorang berniat dalam hati untuk melakukan kejahatan, keburukan, kayak ilustrasi tadi mau mencuri motor, maka lambat ingat Allah itu. Tuh. Terus al-khunus ar-ruju' wa ta'akhur. Khunus itu khunus sama khonas tadi. Artinya ini khunus masdarnya. Artinya rujuk, rujuk kembali. Wa ta'akhur. Ta'akhur terlambat. Akhirnya ketika dia mau mencuri, lambat dia. Ingat kepada Allah. Akhirnya lebih dulu diterkam oleh bisikan setan. Itu namanya khunas. Arruju, kembali. Pas nggak ada orang, kembali lagi dia pengen. Ya, pengen mencurinya. Maka di dalam terjemahan timbul tenggelam. Minal jinnati bayan lil waswas. Bisikan-bisikan siapa? Dijelaskan. Bisikan jin. Jinnah jam'u jinni. Kainsi insun. Oh iya. Insun. Walajan. Iya. Jadi jinnah bayan dia jamak dari jinni. Jinniyun maksudnya. Jinniyun itu yang bersifat menggelapkan. Gelap. Seperti contoh lain insi jamaknya insun. Wal jin khuliqah khalqun mustatarun. Jin adalah makhluk mustatar tertutup karena gelap.
La ya'lamu bihi ahad illallah. Gak ada yang tahu kecuali Allah. Nah ini anu sekali nih. Apa namanya, debatable. Jin bagian dari makhluk gaib. Standarnya tak bisa diindra. Gak bisa dilihat. Gak bisa dilihat. Bagaimana dengan fenomena orang ngelihat jin, jinnya berjenggot lagi. Bisa dipercaya apa enggak itu? Hah? Percaya, Pak Ustadz. Jadi jenggot. Putih lagi jenggotnya. Yaudah, kalau gitu sesama jin tidak boleh. Luar biasa. Maka kata Pak Quraisy Shihab, ketika banyak pertanyaan atas dasar tayangan yang apa itu menyeramkan di TV, ngelihat jin segala macam, kata dia apa? Itu bohong, hong, hong. Sampai 2 kali nyebut bohong. Rahasianya kayak tadi, dia makhluk gaib. Kata Al-Quran, dia bisa ngelihat kita, kita nggak bisa. Itu emang sebuah transaksi sama Allah, Allah transaksi. Nah, kalau ada fenomena, bukan mata yang kemudian bisa ngelihat, tetapi justru dia bisa menampakkan dirinya di hadapan orang yang dia maksudkan. Tuh kan menjadi beda itu. Jadi mata nggak punya potensi. Kalau dia ngelihat karena dia memunculkan dirinya. Sementara dia makhluk spiritual gitulah kurang lebih. Immaterial memang diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa membentuk dirinya sesuai dengan kehendaknya. Mau jadi seperti singa bisa. Ada kita suka nyebut singa jadi-jadian, ya. Singa. Ada bentuk serigala, bentuk ular, bentuk lalat, bentuk cacing, bisa dia. Iya, wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Jamal.